Selamat datang kembali di channel Fans Entertainment. Semoga video yang kami sajikan ini bisa memberikan hiburan yang sederhana untuk kalian yang bisa kalian nikmati bersama-sama. Di video kita kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Good Sister-in-Law. Film yang sungguh membanggakan. Oke, langsung saja kita simak filmnya. Selamat menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang cewek yang bernama Hayung yang baru masuk kantor. Cewek tersebut mempunyai sahabat yang bernama Maria. Hayung ini adalah seorang psikiater yang bekerja sebagai seorang ahli terapi dengan menggunakan metode hipnotis. Dan pada malamnya, dia menghadiri acara pesta pernikahan kakaknya yang bernama Hayong dengan seorang laki-laki yang bernama Wusung. Di sebuah rumah yang dulunya itu, Hayong ini tinggal berdua sama kakaknya saja. Setelah orang tuanya meninggal, kini mereka bertiga dalam satu rumah dengan kehadiran kakak iparnya. Hayong itu dari kecil memang suka manja dengan kakaknya. Bahkan sampai dewasa pun Hayong masih suka manja. Bahkan sikap manjanya itu ditunjukkan kepada kakak iparnya, yaitu Wusung. Saat di ruang makan, Hayong yang gatel dan nempel kayak perangko itu pun tak disia-siakan oleh Wusung dengan melihat lengkungan garis gunung aktif milik Hayong. Scene berlanjut. Pada malam harinya, mereka bertiga sedang minum jamu bersama-sama. Tiba-tiba, Hayong pun tertidur duluan di pangkuan kakaknya, yaitu Hayong. Dan Hayong pun lalu menyuruh Wusung untuk membawa Hayong untuk ke kamarnya. Wusung pun yang gak tahan lihat budi Hayong yang aduhai itu berasa ingin menyosor, namun keburu istrinya memanggil, jadi dia pun tak jadi untuk meneruskan perburuannya. Scene berlanjut. Saat Wusung lagi di ruangan kerjanya, istrinya datang sambil membujuk untuk bercocok tanam. Namun Hayong kecewa karena Wusung tak semangat. Pagi harinya, Hayong mendatangi kantor Hayung dan meminta saran agar suaminya, yaitu Wusung, untuk bisa mendapat terapi. Wusung tidak mau karena dirinya takut kalau pasti terapi dia akan mengatakan kalau dia suka kepada Hayung. Dan akhirnya Wusung mengatakan kalau dia sangat mencintai Hayung dan ingin berfantasi dengannya. Scene pun berlanjut. Pada malam harinya, Hayung gabut tentang Wusung yang mencintainya, tapi demi membahagiakan sang kakak, yaitu Hayong, Hayung pun mengajak untuk terapi imajinasi supaya nanti saat Wusung bercocok tanam dengan istrinya, dia pun sambil membayangkan legak-legoknya milik Hayung. Namun terapi imajinasi masih belum cukup berhasil membuat Wusung merasa senang. Scene pun berlanjut. Pagi harinya, Hayong pun datang lagi ke kantor adiknya, yaitu Hayung, untuk meminta saran mengenai terapi kepada suaminya tersebut. Hayung yang merasa kasihan kepada kakaknya, akhirnya mau membantunya agar kakaknya kembali bahagia lagi. Hayung pun bingung dan gabut. Itu langsung didatangi oleh sahabatnya, yaitu Maria. Dan Maria pun berusaha untuk menguatkan Hayung. Hayung menyuruh Wusung untuk melakukan terapi imajinasi lagi. Namun Wusung gabut dan memilih pergi dari rumah. Dan di saat Wusung pergi, datanglah Hayung menghampirinya sambil menawarkan
kalau dialah yang nanti akan jadi obat untuk terapinya itu. Keesokan harinya, Hayung dan Wusung pergi ke suatu tempat, lalu merencanakan kegiatan terapi dan memasuki toilet untuk mulai pengobatan terapinya itu. Sementara itu, dua cewek yang ada di dalam kamar mandi mendengar suara pemersatu bangsa dari dalam salah satu toilet. Setelah melakukan terapi, mereka balik ke rumah dan sejak saat itu, Wusung dan Hayung ini sering bolos kerja hanya untuk terapi bercocok tanam. Wusung yang memberi cincin kepada Hayung membuat Hayung merasa sedih dan merasa bersalah karena sudah mengkhianati kepercayaan kakaknya. Pas acara ulang tahun Hayung, kakaknya yaitu Hayong sedikit curiga dengan tatapan Hayung pada Wusung. Dan mulai saat itu Hayung punya perasaan cinta kepada kakak iparnya. Namun Wusung menganggap bahwa rasa cinta tersebut akan bertampak buruk karena sebenarnya Wusung juga sangat menyayangi dan mencintai istrinya. Scene pun berlanjut. Namun ibarat kucing yang ditawari ikan, ya si Hayung ini malah sengaja ke kamar mandi tanpa menutup pintunya, sehingga membuat Wusung mempunyai kesempatan emas. Dan istrinya Wusung itu yaitu Hayong yang tahu tentang pengkhianatan orang-orang yang sangat dicintainya tersebut, akhirnya memilih pergi dari rumah. Saat Hayung bangun dan pergi ke dapur, dia menemukan secarik surat dan foto masa kecil mereka. Saat melihat foto itu, Hayung jadi merasa sedih dan merasa bersalah karena telah mengecewakan kakaknya. Scene berlanjut. Pada suatu malam, Hayung mengajak Wusung untuk ikut acara pesta topeng. Dan tanpa disadari oleh Wusung, rupanya wanita yang akan jadi pasangannya itu adalah istrinya sendiri, yaitu Hayong. Dan tak berselang waktu lama, mereka langsung mantap-mantap. Hayung yang merasa bersalah meminta maaf sama kakaknya, yaitu Hayong. Dan sejak saat itu, si Hayong di makeover agar semakin cantik. Dan beberapa hari kemudian, keluarga mereka kembali bahagia lagi karena istrinya Wusung itu sedang hamil. Namun Wusung ini masih sempat-sempatnya tangannya itu bergentayangan kemana-mana ke tubuh Hayung. Waduh. Dan akhirnya si Wusung pun mendapat ganjaran dan film pun berakhir. Dan itu saja video kita kali ini. Semoga bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye.